Ya, sehingga beliau menekankan lagi, sehingga janganlah seseorang itu melakukan amalan-amalan bid'ah atau muhdats atau perkara-perkara baru yang berkaitan dengan bulan Rajab. Dan itu banyak zaman rahmatullah yang kita saksikan dewasa ini, ada orang-orang yang melakukan ritual-ritual tertentu berkaitan dengan bulan Rajab atau mengamalkan amalan tertentu di dalam bulan Rajab yang tidak dia amalkan di bulan-bulan yang lainnya. Seperti halnya zaman rahmatullah berpuasa, mereka kemudian menyandarkan ini puasa Rajab, ini bacaan Quran Rajab, ini tahlilan Rajab, yasinan Rajab, dan seterusnya amalan-amalan yang mereka sandarkan secara khusus kepada bulan Rajab. Padahal semua amalan-amalan tertentu di bulan Rajab, amalan khusus di bulan Rajab, maka tidak sampai kepada sahih, hasan maupun dhaif. Bahkan semua adalah maudhu', adalah hadis yang dibuat-buat palsu dusta yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Malik Al-Asari yang tukang ngawinin ayat, bulan Rajab itu termasuk syahrul hurum, ashhuril hurum, termasuk bulan-bulan haram. Padahal sudah jelas ada perintah dari Rasul untuk mengerjakan puasa di bulan-bulan haram. Gimana sih? Apa Anda itu kurang tahu atau memang kurang pinter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Teman-teman semuanya, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua tanpa terkecuali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya hadir kembali untuk mengomentari Malik Al-Asari, Ustadz Wahabi, tukang kawin silang ayat Al-Quran. Pak Malik Al-Asari, saya menantang Anda belum ada tanggapan ya. Kali ini saya akan menanggapi melalui video lagi. Saya akan sekaligus menanggapi siapapun orang Wahabi yang menyatakan tidak boleh, artinya tidak ada amaliyah khusus yang dikerjakan secara khusus di bulan Rajab. Saya akan menjelaskan ini, dan yang tidak terima dengan penjelasan saya, oke, silahkan diskusi live dengan saya siap. Kapan saja, tentukan dulu waktunya. Siap ya, kapan saja. Artinya malam atau siang, saya siap. Kita tentukan waktunya. Ketika orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah hukumnya mengerjakan amalan khusus di bulan Rajab. Contohnya, kita berpuasa di bulan Rajab. Kita meyakini bahwa ini punya keutamaan khusus dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Ini adalah bid'ah hukumnya mengkhususkan sesuatu pekerjaan. Menurut saya, orang-orang Wahabi ini asal comot. Ketika Malik Al-Asari mengatakan, menterjemah pernyataan Syekh As-Sudais bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Ajab, kata siapa itu Pak Malik Al-Asari yang betul itu adalah Tabyinul Ajab. Di kitab itu memang benar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengerjakan puasa di bulan Rajab. Tidak ada keutamaan mengerjakannya di bulan Rajab. Tapi apakah itu diartikan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menafikan untuk mengkhususkan pekerjaan ditentukan di waktu-waktu tertentu? Nah, ini yang Anda perlu pahami, Pak. Ini, Anda ketika membaca qaul ulama, maka harus membaca qaul yang lain. Ketika Anda membaca satu kitab ulama, Anda harus membaca kitab ulama yang lain, dipadukan. Ketika baru menemukan, apalagi hanya katanya, Anda punya kitab Tabyinul Ahkam, Tabyinul Ajab, itu dipadukan. Baru ada sinkronisasi di situ. Ada ketersambungan. Apa sebenarnya yang dimaksud itu? Kenapa saya mengatakan bahwa ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa tidak ada keutamaan puasa di bulan Rajab, baik itu hadis dhaif, hasan atau sebagainya, tidak ada, bukan berarti ini adalah suatu larangan menganggap bid'ah untuk menentukan amaliyah tertentu dikerjakan di waktu-waktu tertentu, mengkhususkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan di waktu khusus. Ini bukan larangan. Kenyataannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri dalam kitabnya Fathul Bari itu menjelaskan ini adalah dalil memperbolehkan untuk mengerjakan amaliyah tertentu di waktu-waktu tertentu.
Ayo kita buka kitab Fathul Bari ini. Di dalam kitab Fathul Bari ini, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tepatnya di juz 1, halaman 30. Beliau ketika mensyarah hadis Bilal yang didengar suara sandalnya, suara terompahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan syarah terhadap hadis ini. Itu sudah saya kasih tanda. Wa yustafadu minhu jawazul ijtihad fi tauqitil ibadah. Bisa diambil faham dari hadis Bilal itu bolehnya berijtihad menentukan waktu ibadah. Kenapa? Li'anna Bilal tawassala ila ma dzakarna bil istimbati fasawwabahun nabiyyu. Karena Bilal itu sampai pada derajat yang telah disebutkan di atas dengan hasil istimbatnya dan dibenarkan oleh Nabi. Ini yang dijadikan dasar bolehnya berijtihad menentukan waktu-waktu tertentu untuk beramal dengan amalan tertentu. Selanjutnya di halaman 87. Diambil paham dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba. Maka beliau mensyarah, wa fi hadzal hadisi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawasi tahsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'malis sholihah wal mudawamah ala dzalika. Diambil paham dari hadis itu, dari berbagai rawinya, ini menunjukkan bolehnya menentukan hari-hari tertentu untuk mengerjakan amal-amal tertentu dan menekuninya. Nah, demikian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pak Malik Al-Asari, benarkah memang tidak ada keutamaan mengerjakan amaliyah tertentu di bulan Rajab? Padahal Anda paham. Saya heran kepada Anda. Anda paham bahwa bulan Rajab itu adalah termasuk salah satu dari 4 bulan hurum, 4 bulan mulia, 4 bulan yang termasuk syahrullah, yang ashurul hurum. Padahal sudah ada hadis yang menyatakan, menjelaskan keutamaan mengerjakan puasa di bulan Rajab. Artinya ada hadis yang menyuruh sahabat, Rasul menyuruh sahabat untuk berpuasa di bulan Rajab. Mau bukti ini? Ini kitab Al-Fathur Rabbani karangan Imam Asy-Syaukani. Di halaman 12, 13 dan 14 beliau menjelaskan, tidak ada hadis yang sahih untuk memberikan semangat untuk mengerjakan puasa di bulan Rajab. Demikian juga tidak sahih hadis yang melarang untuk berpuasa di bulan Rajab. Lalu jawaban beliau bagaimana? Untuk tetap bisa menganggap berpuasa di bulan Rajab ini mempunyai fadilah, maka kata beliau ini di halaman 15-nya, wa aqulu yakfi fi istihbabi shaumi Rajab annahu minasyuhuril hurum. Maka cukuplah kiranya bagi orang yang mempunyai akal untuk mensunnahkan puasa di bulan Rajab itu, karena bulan Rajab termasuk adalah syuhuril haram, termasuk bulan-bulan haram, sebagaimana hadis berikut ini. Bisa dilihat hadisnya dari annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Nabi berkata pada seorang sahabat, pada seorang laki-laki, karena sampai pada Nabi bahwa orang itu tidak makan pada siang hari. Kemudian Nabi bertanya, man amaraka an tu'adziba nafsaka? Siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa dirimu? Qala al-Bahili. Faqala al-Bahili. Rasul itu menjawab, rajul itu menjawab, Al-Bahili, ya Rasulullah ini aqwa. Wahai Rasulullah, saya kuat Rasul. Qala, kemudian Rasul menjawab, kalau begitu sum syahros sabri, yakni Ramadan wa yauman ba'dahu. Kalau begitu kamu berpuasa bulan Ramadan dan 1 hari setelahnya. Laki-laki itu menjawab lagi, ini aqwa, saya mampu Rasul. Rasul menjawab lagi, sum syahros sabri wa yaumaini ba'dahu. Kalau begitu puasa Ramadan dan 2 hari setelahnya. Rasul itu menjawab lagi, inni aqwa, saya mampu Rasul. Maka Rasul menjawab lagi, sum sahros sabri wa salatata ayyamin ba'dahu. Puasa Ramadan, setelah itu 3 hari setelahnya. Wasum ashurul hurumi, dan berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Hadis ini memang ada yang mendoifkan sebagian, tapi
Wa qad da'afa hadzal haditsa ba'duhum liftilafin fi isnadihi. Memang ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini dhaif. Kenapa? Fa innar rawi lahu an hadzal rajul. Karena yang disebutkan di dalamnya itu hanya rajulun, tidak diketahui siapa namanya. Lalu komentar Asy-Syaukani terhadap hadis ini di paling bawah itu, wa anta khabirun bi anna misla hadzal ikhtilaf la yu'addu qadihan. Kamu tahu kan, kalau perbedaan seperti ini saja tidak bisa mencacat hadis tersebut. Wa jahalatus sahabi la tadurru lima tuqurrira fi ilmil istilah. Tidak diketahuinya sahabat, hanya rajulun, tidak disebutkan siapa namanya, ini tidak berbahaya terhadap hadis itu. Karena kita tahu di ilmu mustalah hadis bahwa rajulun dalam seorang di dalam sahabat tidak diketahui namanya. Kalau itu levelnya sahabat, maka tidak berbahaya. Artinya sahabat ini tetap bersifat adalah bersifat adil, siqat. Wa aidan qad qala Abul Qasim Al-Baghawi fi Mu'jamis Sahabah annasmahu Abdullah bin Haris. Apalagi Abul Qasim Al-Baghawi dalam kitab Mu'jamus Sahabah ini menjelaskan bahwa nama rajul itu adalah Abdullah bin Haris. Kalau begitu berarti sahih hadis ini. Ya, jadi rajulun minas sahabah, maka itu dipastikan shaduk, dipastikan adalah. Beda dengan di bawahnya Pak Malik Al-Azhari ya. Jadi keutamaan mengerjakan di bulan Ashhurul Hurum ini intinya bukan hanya Rajab. Makanya orang-orang Aswaja itu mengerjakan puasa, misalnya meningkatkan amaliyahnya di bulan Muharram dan bulan-bulan Ashhurul Hurum lainnya gitu. Jadi ada keutamaan mengerjakan amaliyah tertentu dikerjakan di bulan-bulan haram. Andaikan tidak ada hadisnya, maka apakah tidak boleh mengamalkan sesuatu di bulan-bulan tertentu? Padahal Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sering Anda pakai kaulnya ternyata memperbolehkan menentukan amaliyah tertentu dilakukan di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Pak Malik Al-Azhari, tukang kawin silang ayat Al-Quran.